insecure person. Aku tuh sangat insecure sekali dalam berbagai hal. Yeah. Contohnya dulu tuh aku merasa nilai aku tuh selalu disangkut pautkan dengan namanya merek apa yang aku pakai. Yeah. Dalam apapun seperti itu. Sehingga attachment aku terhadap barang-barang branded itu menjadi suatu hal yang benar-benar something sekali. Without that, I feel I'm nothing. Mungkin kedengarannya yang denger dari podcast ini mungkin kesannya kayak cupu banget ya. Emang ada orang kayak gitu ya. Trust me, banyak orang kayak begitu di luar sana. Dan mereka merasa mereka berharga karena satu dengan dua hal tersebut. Tapi indahnya jalan sama Tuhan tuh bisa merubah hal tersebut. Karena nature aku ada dalam hal itu, kesombongan itu ada, dan potensi-potensi lainnya tuh punya semua bibit-bibit yang jeleknya itu. Tapi aku bersyukur yang tadi aku bilang untuk close door, pintu yang tertutup. Kenapa? Karena ada satu kejadian di mana akhirnya tuh kita putus kongsi lah, pecah seperti itu. Dan di sisi pada saat itu aku kan karena aku dulu kan aku di Singapura itu aku sebagai wealth management di BNP Paribas selama 5 tahun. So I met a lot of clients dari Indonesia, orang-orang yang di wealth management tuh udah lumayan high net worth ke very high net worth punya klien. So I do have the connection. Dan waktu aku lagi mengerjakan satu usaha itu, aku udah aku ngajak beberapa klien aku itu untuk join it. Dan pada saat itu keadaan awal baik-baik saja dengan partnership, everything good. Wah, makin menjadi secara branded kayak makin menggas di luar daripada emang aku beli certain brand untuk investasi secara pribadi. Tapi singkat cerita akhirnya everything gone south dalam hal tersebut. Sehingga akhirnya satu momen di mana aku harus melepaskan itu semua. Sesimpel seperti ini. Semestinya pas market pada saat itu mungkin down sekitar 20% doang secara indeksnya. Tapi partner aku waktu aku mau pisah sama mereka, jahat sekali, nggak 20%, 40%. Jadi kalau mau balikin ke klien lu, ya balikannya 40%. Aku bilang kan, real kan 20%. Dan klien bisa ngelihat, ini bukan suatu hal yang kamu nggak bisa cari di market index dimanapun itu sendiri. Kamu bisa cari. Dari situ aku belajar satu hal. Papi aku selalu ngajarin aku satu hal. Dimana reputasi itu lebih penting dibanding uang. Karena kamu membutuhkan, ini aku quote yang aku pegang sampai hari ini. It takes 10 years to build a name. But it just takes 10 seconds to ruin the same name. Jadi kamu butuh 10 tahun untuk membangun sebuah reputasi. Kamu hanya butuh 10 detik untuk menghancurkan reputasi yang sama. As simple as that. Jadi the moment kamu udah reputasinya hancur, selamanya kamu akan dicap seperti itu. Itu manusia. Kayak zaman dulu pacaran, wah ini gonta-ganti pasangan, playboy, misalnya. Tapi abis itu kamu tobat. Tetap aja orang ingat kamu, itu playboy itu. Seperti itu. Teman-teman zaman dulu ya. Zaman dulu. Kalau nggak tukang tipu. Nah, sama dia bisa tipu. Lama-lama tuh tipu-tipu terus tuh orang tampangnya. Dicapnya seperti itu. Padahal dia mungkin udah bertobat. Nah dari situ aku belajar bahwa pada saat itu reputasi penting. Makanya pada saat itu aku ingat sekali itu menjadi one of the lowest moment di dalam kehidupan aku. Dimana apa yang aku sudah raih pada saat itu. Karena ada perbedaan 20% selisih tadi. Antara yang mestinya lossnya 20%. Tapi partner aku hajar aku dengan 40%. Aku harus subsidi bro. Gitu Ref. Aku harus subsidi. Dan aku gak kasih tahu ke orang tua. Karena aku pikir aku udah dewasa. Kesalahan aku, tanggung jawab aku. Akhirnya aku harus menjual semua barang-barang branded. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Question TV. Teman-teman, hari ini saya mau memberikan satu buah bukti lagi teman-teman ya. Untuk memperjelas ya dugaan penipuan perbankan yang dilakukan oleh si Janto Junior Simko Putra teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu sendiri Janto Simko Putra itu awalnya dulu membuat sebuah perusahaan ya. Jadi dia joinan nih sama teman-temannya nih ya yang namanya Michael sama Vincent. Jadi si JJ jadi komisaris perusahaan ya. Si Michael jadi direktur sama Vincent jadi direktur teman-teman ya. Nama perusahaannya PT Multivisi Jakarta. PT Multivisi Jakarta teman-teman ya. Si JJ ini masukin 300 juta, sisanya 700 juta itu dimasukin oleh Michael dan Vincent teman-teman ya. Oke,
teman-teman kita lihat pembuktiannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu kalau yang namanya orang mau buat perusahaan itu pasti dia sudah tahu perusahaan itu digunakan untuk apa. Ya. Jadi kalau dia joinan nih, misalnya saya joinan sama si A sama si B buat perusahaan. Nggak mungkin dong saya buat perusahaan tapi saya bingung. Mau buat apa ya perusahaannya? Saya mau bisnis apa? Nggak mungkin teman-teman ya. Yang namanya dia buat perusahaan itu seharusnya lah dan selayaknya lah dia sudah tahu perusahaan itu untuk bergerak di bidang apa, tujuannya apa ya. Nah itulah yang sudah teman-teman ya kita lihat di sini sebagai pembuktian. Jadi biar nggak jadi fitnah teman-teman ya di situ ya. Ini ada yang namanya profil perusahaan PT Multivisi Jakarta. Ini saya yang mintakan teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini adalah profil PT Multivisi Jakarta. Ini dimintakan oleh LQ Indonesia Law Firm teman-teman ya. Kita mau tahu nih dia bergerak di bidang apa. Nah, dibilang di sini dia didirikan 2014 ya. Bergerak di bidangnya ini ada di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di halaman kedua ya. Biar supaya nggak jadi fitnah. Maksud dan tujuan pembuatan law firm, pembuatan PT. Satu, perdagangan di sini teman-teman ya. Jadi dia untuk berdagang di sini ya, untuk perhutanan, pertanian, teman-teman lihat di sini ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kimia, perdagangan kimia di sini ya. Jadi dari semua maksud dan tujuan yang tertera di sini, tidak ada satupun maksud dan tujuan itu untuk bergerak di bidang konsultasi keuangan atau menghimpun dana nasabah. Ya, jadi nggak ada di bidang keuangan ya teman-teman ya. Nggak ada di bidang keuangan, nggak ada di bidang finansial, nggak ada di bidang untuk menghimpun dana nasabah. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Perbankan ya. Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, untuk menghimpun dana nasabah itu ada izin khususnya teman-teman. Ada izin khususnya ya, izin keuangan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya, pengurus dan pemegang sahamnya ini sudah jelas di sini teman-teman ya. Sudah jelas. Komisarisnya si JJ di sini ya. Komisarisnya si JJ, komisaris utama 300 juta di sini teman-teman ya. Komisaris keduanya adalah Vincent 300 juta juga, dan Michael sebagai direktur dapat 400 juta teman-teman ya, 40%. Jadi ketika mereka mendirikan perusahaan ini sudah ada ya di akte notaris dia mendirikan ke perusahaan itu, tujuannya untuk apa? Itu udah disebutkan di sini teman-teman ya. Pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, real estate, transportasi dan perdagangan, jasa profesional, ilmiah dan teknis, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, jasa persewaan, jasa kesehatan, kegiatan sosial, jasa akomodasi, penyediaan makan minum, kebudayaan, hiburan dan rekreasi. Itulah tujuan dia dirikan perusahaan. Jadi kalau saya baca di sini tujuan dirikan perusahaan dia, nggak ada mendirikan perusahaan itu untuk izin menghimpun dana nasabah ya teman-teman ya, menghimpun dana masyarakat. Sedangkan kalau kita lihat pasal 46 Undang-Undang Perbankan ya, pasal 46 Undang-Undang Perbankan, dan kita baca di sini teman-teman ya. Jadi ada undang-undang yang menyatakan kalau mereka ini mau menghimpun dana masyarakat ini harus punya izin tertentu teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarangan di situ. Makanya inilah yang saya kenakan ke JJ Simko Putra di situ ya. Dalam hal bukan masalah orangnya itu rugi atau untung atau gimana, enggak masalah teman-teman ya. Dia mau untung, dia mau rugi, ya tetap aja kalau dia menghimpun dana nasabah tetap kena. Nah, ini kita bicara di sini pasal 46 ayat 1 berbunyi ya, barang siapa ya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi barang siapa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha nih teman-teman ya, dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jadi inilah pasal yang saya kenakan ke si JJ, teman-teman ya. Ini pasal yang saya kenakan si JJ, yaitu barang siapa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan ya tanpa izin Bank Indonesia. Kalau kita tadi lihat ya, dia nggak punya izin keuangan, dia nggak punya izin untuk menghimpun dana masyarakat, teman-teman di sini ya. Jadi supaya teman-teman jelas nih ya, pasal apa yang dia langgar, pidana apa yang dia langgar. Jadi pidananya ini penjara 5 tahun, paling lambat 15 tahun. Jadi teman-teman, kenapa dibuat seperti ini? Karena Bank Indonesia atau OJK, sekarang ini udah berganti menjadi OJK ya, mereka itu harus memberikan izin kepada perusahaan kalau dia mau menghimpun dana masyarakat. Karena perusahaan itu harus memenuhi kualifikasi, standar, ketentuan, teman-teman ya. Jadi dia harus ngerti nih apa yang dia jualin. Dia harus diperiksa perusahaannya benar apa enggak. Ketiga, harus diperiksa juga keuangannya memadai atau tidak. Nggak bisa sembarangan, teman-teman ya. Perusahaan keuangan kalau Anda mau bikin ya, asuransi, perusahaan asuransi, bank, BPR di situ, perusahaan leasing ya, perusahaan simpanan seperti ini menghimpun dana masyarakat, itu harus ada izin khusus teman-teman ya. Jadi nggak bisa seperti yang dia bilang ya. Nah, pertanyaannya adalah dia ini ketika bikin seperti itu sudah tahu belum ya, teman-teman ya, sudah tahu belum dia itu, maksudnya adalah dia sudah tahu belum bahwa dia itu harus ada izin khusus ya. Itu dia harus tahu, teman-teman ya. Itu harus tahu, karena kalau misalnya orang bikin perusahaan keuangan dia nggak tahu di situ ya, perusahaan itu harus ditutup, teman-teman ya. Tapi kalau dia sudah tahu harus ada izin keuangan dan dia nggak bikin di situ, berarti dia sengaja untuk melanggar, teman-teman ya. Teman-teman pikirkan sendiri, kira-kira orang sepinter JJ, dia kan ini akunya pinter ya, teman-teman ya, S1-nya di luar negeri, di Seattle di situ ya. Dan dia juga bilang dia pernah menjadi wealth management, teman-teman. Jadi dia pernah kerja di bank, teman-teman ya. Pernah kerja di bank dan pernah tahu gitu loh. Jadi nggak mungkin dia tuh nggak tahu ya. Kalau menurut saya, teman-teman ya, kalau dia udah kerja di bank, masa kerja di bank nggak pernah bilangin dia, saya punya izin loh, gitu kan? Nggak mungkin, teman-teman di situ ya. Nah, ini saya juga mau bilang sama teman-teman ya, sanggahan si JJ. Jadi ketika klien saya 13 orang masukin duit ke PT Multivisi Jakarta dan uang itu hilang, teman-teman, uang itu hilang ya. Ketika uang itu hilang, saya somasi dulu, teman-teman. Jadi saya nggak langsung bikin laporan polisi, nggak. Saya somasi dulu, saya minta dia ganti. Saya minta si JJ tanggung jawab dong, gitu loh. Ya, iya dong, dia tanggung jawab dong. Karena kan dia komisaris, teman-teman ya. Dan dia harus tahu bahwa ini perusahaan ternyata tidak punya izin, teman-teman ya. Saya bacakan, teman-teman ya. Ini adalah surat tanggapan jawaban atas somasi pertama nih, LQ Indonesia Law Firm. Saya bacakan aja, teman-teman, biar teman-teman bisa mengerti di sini ya. Bla 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 bla. Saya langsung ke poin 2 aja, teman-teman. Di mana poin di sini adalah poin yang relevan. Kalau poin pertama dia nggak relevan, dia ngoceh-ngoceh tentang Instagram. Poin 2, diketahui dari data Kemenkumham bahwa PT Multivisi Jakarta tahun 2018 sampai 2020 ketika kejadian komisaris dan salah satu pemilik perusahaan adalah JJ Simko Putra, dia baru keluar dari perusahaan setelah kejadian. Jadi dibilang ya, dia baru keluar dari perusahaan setelah kejadian. Jadi si JJ ini keluarnya 2021, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman tahu, kejadian itu dari 2018 sampai 2020, orang-orang masukin duit tuh. Ya, jadi si JJ ini rame-rame beserta si Michael ini, dia nggak bisa bilang dia nggak tahu, teman-teman ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Karena dia ini, si JJ sama si Michael ini secara aktif ternyata mengambil orang, ya, memasukkan orang ke PT-nya dia untuk taruh duit, teman-teman. Jadi dia tahu dia menghimpun dana nasabah di situ ya. Setelah kejadian adanya pelaporan polisi, kemungkinan keluar karena menghindar tanggung jawab, dibilang di sini ya. Bahwa perlu rekan ketahui, seharusnya klien memahami bla 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 bahwa klien kami di PT Multivisi bukan sebagai direktur
Dan oleh karenanya yang bertanggung jawab di suatu perusahaan apabila ada perbuatan yang melanggar hukum yang harus diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu adalah direktur, bukan komisaris, kata dia nih. Jadi kata lawyernya yang super pinter. Jadi kan sih ada Jennifer Girsang nih. Jennifer Girsang ceritanya pinter lah ya gitu ya. Lawyer fee-nya kan gede di situ teman-teman ya. Jadi ketika kejadian katanya rekan gua itu si JJ itu nggak tahu apa-apa katanya dibilang di sini ya. Karena yang bertanggung jawab, katanya yang tanggung jawab itu direkturnya dulu. Dia bilang di sini, dia bilang ya yang tanggung jawab itu direkturnya dulu, bukan komisaris, teman-teman. Wah. Ini yang kita sangkakan, teman-teman, adalah menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI. Jadi ketika dia bikin izin, apakah hanya direktur yang bertanggung jawab? Apakah direktur dan komisaris wajib tahu perusahaan itu mau apa? Teman-teman coba komentar ya. Jadi kalau saya bikin perusahaan berdua nih sama si Ucrot ya. Saya komisaris, Ucrot direksi ya kan. Saya mau menghimpun dana masyarakat atau saya mau bikin usaha pelacuran gitu ya kan. Kita berdua mau bikin usaha pelacuran. Apakah hanya si Ucrot yang perlu tahu izin-izinnya apa? Bukankah saya sebagai komisaris adalah sebagai pengawas dari direktur? Jadi kalau direktur itu nggak bikin izinnya, saya harus menegur. Izinnya mana? Lu belum ada izin kok lu jalan. Harusnya kan begitu teman-teman ya. Kalau izin pelacuran itu kan harus ada lagi izin-izinnya ya teman-teman ya. Dari Pemda lah, dari pemerintah lah. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah seperti itu teman-teman. Nggak usah menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI teman-teman ya. Kita mau bikin Holy Wing aja itu harus ada izin rame-rame itu ya, banyak. Ada izin Pemda, ada izin dari kementerian di situ teman-teman ya. Karena apa? Dia mau membuat sebuah perusahaan entertainment teman-teman ya. Jadi ada izin-izin khusus. Sama halnya dengan menghimpun dana masyarakat teman-teman. Itu ada izin khusus ya. Jadi dibilang di sini direksi berwenang menjalankan pengurusan dibilang di sini. Oke, benar. Direksi menjalankan pengurusan, tetapi komisaris wajib memastikan. Dan karena ini perusahaan dibikin 2014, di mana 2014 si JJ itu jadi komisaris, sampai 2021, 7 tahun, izin itu nggak ada selama 7 tahun dia menjalankan. Jadi nggak bisa dibilang tuh si JJ itu nggak tahu dong. Karena setiap tahun itu perusahaan itu harus ada yang namanya RUPS teman-teman ya. Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibahaslah tentang izin-izinnya udah ada belum, keuangannya udah ada belum, ya tentang perusahaan itu harus dibahas di situ teman-teman ya. Jadi kalau direkturnya ini belum ada, komisaris wajib meluruskan teman-teman ya. Dibilang di sini bahwa klien kami selama menjabat sebagai komisaris dari tahun 2014 sampai 2021 nggak pernah mengenal dan nggak pernah turut serta menawarkan mengundang klien rekan untuk menempatkan dana di OB Kaihan ya yang mengakibatkan kerugian 52 miliar. Jadi dia alasannya teman-teman, alasannya nih ya kan. Gue komisaris, bukan gue lo yang ngajak klien lu, bukan gue yang ngajak klien lu, bener. Bukan lu yang ngajak, tapi lu komisaris. Kalau lu dari awal bilang ini nggak tahu, nggak ada izin, lu harusnya tutup itu perusahaan, nggak boleh jalan itu perusahaan. Kalau perusahaan itu ditutup, maka klien gue nggak akan masuk, ngerti nggak? Dan harus teman-teman ketahui nih. Jadi Agung, Vincent, Michael, di sini Agung, ya Vincent sama Michael yang tadi direksi sama komisaris, beserta JJ, mereka bertiga ini setelah mendirikan perusahaan, mereka secara aktif, teman-teman, secara aktif ya, mengundang, menghimpun dana masyarakat, ya, mengundang, menghimpun dana masyarakat, ya. Kenapa saya bilang secara aktif? Oke, memang klien saya yang ngundang klien saya Michael, si direkturnya, tetapi si JJ juga mengundang orang-orang lain, teman-teman ya. Keluarganya disuruh masuk, temennya disuruh masuk, masyarakat disuruh masuk ke perusahaannya dia juga. Jadi ini mereka bertiga ini sama secara aktif itu masukin dana masyarakat ke dalam. Jadi komisaris itu seharusnya kan nggak berhak ikut serta dalam operasional, tapi dia ini masukin dana juga, teman-teman. Dia ikut serta juga. Nah, teman-teman nanti lihat di sini adalah di kesaksiannya si JJ. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, JJ itu di dalam kesaksiannya 1 bulan yang lalu, teman-teman, dia membuat kesaksian di podcast Gilgal ya.
Dia menyatakan bahwa dia bikin perusahaan wealth management. Bikin perusahaan wealth management bareng dengan teman-temannya. Ya, yang kita duga teman-temannya Vincent sama Michael di situ ya. Bikin wealth management. Yang namanya bikin wealth management, dia mau bikin wealth management. Ini kan perusahaan keuangan, teman-teman. Sudah layak dan seharusnya mereka itu ketika membikin sebelum perusahaan itu ada, dia tuh harusnya ke OJK dulu. Ke OJK dulu tanya, Pak, saya mau bikin perusahaan wealth management nih. Kayak dulu waktu saya kerja, dia katanya dulu kerja di mana tuh? Perusahaan keuangan kalau nggak salah BNP Paribas atau mana deh, saya lupa ya. Dia bilang ada tuh di video kesaksian dia, teman-teman puter aja. Saya sudah pernah kerja dulu jadi vice president, kata dia. Ngaku vice president, tapi lu kagak tahu bahwa itu ada izin. Kan lucu di situ ya teman-teman ya. Ngaku kerja sebagai vice president, sudah kerja lama di situ, bagus katanya kan, tahu semuanya. Tapi bikin perusahaan di Indonesia, wealth management nggak punya izin, ilegal. Gimana dong teman-teman? Bener, emang bener. JJ nggak salah nih kalau kayak begitu. Jadi kalau bikin perusahaan, saya komisarisnya, saya taruh duit, terus saya sudah tahu perusahaan saya nggak ada izin melakukan perbuatan itu, ya kan, melakukan usaha tertentu, apakah berarti saya nggak salah, teman-teman, ya kan? Coba teman-teman komentar, ya kan? Nah, teman-teman di dalam kesaksian si JJ itu, dia bilang, dia kerja dulu di perusahaan keuangan, wealth management, terus dia ketika ke Indonesia bikin perusahaan Multivisi Jakarta bareng Michael sama Vincent. Terus mereka rame-rame sama-sama nih cari klien keluar. Ya, si JJ ambil klien A, si Michael ambil klien B. Ya, kebetulan klien si Michael ini, si B ini klien saya teman-teman. Yang dirugikan memang bukan JJ yang ambil, tetapi JJ juga tahu ya ikut-ikutan bahwa dia apa? Dia juga dirikan perusahaan itu untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi satu yang teman-teman harus ketahui bahwa di dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan itu tidak perlu ada unsur kerugian, teman-teman. Tidak perlu ada unsur kerugian. Jadi unsurnya apa? Barang siapa menghimpun dana masyarakat. Jadi Michael menghimpun dana masyarakat. Iya dong, dia menghimpun dana si B, ya klien saya. JJ menghimpun dana masyarakat nggak? Iya dong, dia menghimpun dana masyarakat. Dia menghimpun dana si A, keluarganya dia. Nah, bagaimana kita tahu dia menghimpun dana masyarakat keluarganya dia? Di sini dia dibilang di sini teman-teman. Ya, ini si goblok ini, si tolol, ini ngaku di somasinya dia bahwa dia melakukan itu. Ya, jadi buktinya ini adalah bukti tulisan dia sendiri, tulisan lawyernya sendiri dan pengakuan dia sendiri, teman-teman. Bukan Alvin Lim memfitnah, kan dibilang Alvin Lim memfitnah, kagak. Kita baca ya teman-teman ya, poin nomor 4. Bahwa klien kami telah menjual kepemilikan saham kepada Vincent dan Multivisi Jakarta setelah mengetahui dana dari keluarganya. Setelah mengetahui dana dari keluarganya yang ditempatkan di PT Multivisi Jakarta tidak dapat dicairkan. Teman-teman ngerti ya? Setelahnya. Jadi dia keluar ini setelah kejadian, setelah kerugian. Klien saya udah rugi, nggak bisa dicairkan. Kliennya dia juga nggak bisa dicairkan, teman-teman ya. Semua nggak bisa dicairkan nih. Klien dia nggak bisa dicairkan, rugi. Klien saya nggak bisa dicairkan, rugi. Barulah dia keluar di situ ya. Barulah dia keluar di sini ya. Dibilang di sini teman-teman ya. Jadi kita baca di sini ya. Dan diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di dalam mengelola ya. Dengan tegas kami katakan atas perbuatan direksi maupun keluarganya juga sebagai korban. Jadi dia bilang dia korban juga karena dia nggak tahu pengelolaan. Yang dipermasalahkan di sini bukanlah pengelolaan, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah siapa yang ketika pertama kali menghimpun dana. Jadi teman-teman, ini dana nggak bisa dicairkan di 2021. Perbuatan dia menghimpun itu 2019, 2020 ya. Jadi ketika dia narik orang masuk itu sebelumnya. Nah, disitulah dia melakukan kejahatan ya. Jadi kejahatan itu ada yang namanya tempus, waktu kejadian. Jadi waktu kejadiannya bukan 2021.
Jadi yang dipermasalahkan oleh klien saya ini bukan kerugiannya, bukan pengelolaannya, bukan uang yang nggak bisa ditarik, teman-teman. Tetapi ketika orang-orang ini rame-rame menghimpun dana masyarakat tanpa izin, disitulah di 2019 itulah terjadi pidana. Jadi teman-teman harus ngerti nih ya. Saya yakin lah kalau lawyer ngerti lah, kecuali lawyer OON lah ini. Kalau lawyer OON yang bikin somasi belepotan kayak begini ya, dia cuma mau belain kliennya doang di situ ya. Dia sebenarnya udah tahu di sini ya. Dia sebenarnya udah tahu kliennya bersalah dan dia tahu kliennya bakal masuk penjara. Tapi ya buat dapetin duit ya sikat terus, bleh. Lanjut teman-teman ya. Dibilang di sini, adapun keluarga dari klien kami telah menempatkan dananya 17 miliar 100 juta rupiah. Jadi teman-teman lihat nih, si JJ ini ya menghimpun dana masyarakat dari keluarga, ya keluarganya dia disuruh masuk uang 17 miliar. Itu perbuatan menghimpun dana masyarakat bukan? Jadi kalau ada orang di luar uangnya disuruh masuk ke perusahaannya dia, karena dia bilang gue punya perusahaan Multivisi Jakarta. Perusahaannya adalah perusahaan wealth management di situ ya. Suruh masuk nih. Itu perbuatan menghimpun dana masyarakat bukan, teman-teman. Itu sudah merupakan perbuatan menghimpun dana masyarakat. Jadi disitulah ketika disuruh masuk, duit itu masuk, dia sudah melakukan pidana dan dia sudah kena ancaman 5 tahun sampai 15 tahun, teman-teman. Ngerti ya? Jadi kalau dibilang JJ itu nggak bersalah dan JJ itu mestinya nggak kena, itu salah besar, teman-teman. Kita lanjutin, teman-teman ya. Yang baru dikembalikan 11 miliar. Sementara masih 6 miliar masih belum dikembalikan. Nah, ini jadi problem juga, teman-teman ya. Dia masukin duit. Si Michael masukin duit, si Vincent masukin duit, orang-orangnya nih dia tarik duit masuk nih ke perusahaan. Nah, punya si JJ udah dibalikin dulu 11 miliar. Nah lo. Ya kan? Klien gua 1 sen pun belum, bos. Jadi dari 17M, 11M 60% nih punya klien JJ udah dibalikin nih, gua balikin nih. Udah untung lah minimal balik, ada sebagian balik. Klien saya sama sekali nggak ada di situ. Coba gimana dong? Ya kan? Nggak dikembalikan ya klien saya. Berarti kan otomatis kita sudah tahu kalau klien saya nggak dikembalikan di situ, ya kan? Sedangkan dia dikembalikan, berarti kan ada kong kali kong dari dia. Katanya dia nggak tahu apa-apa. Kok uang dia bisa dibalikin? Ya nggak mungkin nggak tahu apa-apa lah, teman-teman. Dia kan komisaris, dia megang kuasa kontrol di perusahaan. Pasti dia ada uang masuk. Klien saya berapa, uang ini berapa, uang siapa berapa, ya bisa aja uang klien saya itu dipakai dulu untuk bayar uangnya si JJ, bisa aja ini teman-teman. Makanya di sini perlulah untuk mengetahui ada atau tidaknya penggelapan dan penipuan, dilakukan audit. Uang siapa yang masuk, uang siapa yang dikembalikan, uangnya kemana, alurnya, ya. Jadi nggak bisa asal dia bilang, oh, gue korban, gue nggak kena apa-apa, nggak bisa, teman-teman. Itu cuma pernyataan orang-orang yang nggak mau tanggung jawab. Dibilang di sini juga lanjut bahwa dengan fakta tersebut di atas, kami tegaskan sebagai mantan komisaris dari tahun 2014 sampai 2021. Jadi dia ngaku nih komisaris dari 2014 sampai 2021. Klien kami tidak menerima manfaat atau keuntungan apapun namanya dari penempatan dana yang dilakukan 52 miliar. Benar. Dia nggak dapat keuntungan, mungkin benar. Tapi perbuatan pidana itu bukan dia menerima atau tidak menerima keuntungan. Lu rugi sekalipun, kalau lu sudah menghimpun dana masyarakat itu Anda sudah, pidana. Jadi kayak pembunuhan. Kamu bunuh orang, ketika bunuh orang bilang, oh keluarganya nggak ada kerugian kok. Yang mati cuma nyawanya doang. Ya itulah perbuatan melawan hukumnya itu menghilangkan nyawa. Bukan kerugian, ini juga sama. Perbuatan pidana di Undang-Undang Nomor 46 ini, Pasal 46 ini adalah apa? Menghimpun dana. Perbuatan menghimpun loh, teman-teman ya. Jadi ini misalnya saya mau menghimpun mau menghimpun selimut. Nih, saya ambil selimut nih, saya ambil 1, saya ambil 2 nih ya.
Baru perbuatan saya menghimpun ini aja ini udah pidana. Seharusnya ada izin. Ngerti nggak? Menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI itu pidana. Jadi ketika saya menghimpun dana ini, menghimpun ini tanpa izin, ini sudah pidana. Terlepas dari ini selimutnya ada apa enggak, saya balikin atau enggak. Kalau selimutnya ada sekalipun saya balikin sekalipun, tetap aja itu pidana. Karena dia sudah menghimpun. Ngerti ya? Bukan ketika ruginya, bukan ketika rugi, minta balik selimutnya nggak ada. Terus barulah dia ada kerugian. Tidak. Jadi teman-teman harus di sini smart secara hukum. Kita lanjutin lagi teman-teman ya di sini ya. Dibilang pembentukan opini keluarganya, klien kami maupun keluarganya kenyataan sebagai salah satu korban. Nggak selayaknya rekan melakukan pembentukan opini yang menyesatkan, mensinyalir ada kepentingan tertentu. Kok membentuk opini? Kok bilang korban? Lu korban dan lu pelaku. Gitu loh ya. Lu mungkin aja korban dari penipuan, tapi lu juga pelaku dari pasal pidana menghimpun dana masyarakat. Jadi ada orang sebagai korban dan pelaku itu bisa bersamaan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih bagaimana ya tanggapan somasi dari lawyer mereka itu yang blow on lah kalau kita bilang ya. Dan teman-teman tadi mendengar kesaksian dari JJ menyatakan bahwa dia ikut bawa masuk orangnya di situ. Terus dia bilang pasar turunnya cuma 20%. Pasar turunnya 20%, tapi klien dia dibilang hilangnya 40%. Nah, itu dia merasa tertipu, teman-teman. Dia merasa tertipu. Ya, karena harusnya tuh cuma dipotong 20%, tapi kenapa kok dipotong 40%? Dia merasa tertipu. Tertipu oleh siapa? Perusahaan siapa? Perusahaan dia sendiri. Kita kan nggak tahu dari perusahaan dia sendiri, dia dari 2014 sampai 2021 ada pembagian dividen nggak, ada uang perusahaan nggak masuk ke dia, kan kita nggak tahu teman-teman ya. Itu yang kita harus smart teman-teman ya. Nah kalau dia bilang, aduh saya merasa tertipu dari perusahaan sendiri, lah lu harusnya kan mengawasi. Kalau lu tahu direktur lu nggak bener, apa yang harus dilakukan? Lapor polisi. Sudahkah si Janto Junior Simko Putra laporin si Michael sama si Vincent ke polisi? Udah belum? Udah belum? Kok yang dilaporin malah lawyer korban? Yang dilaporin malah LQ Law Firm. Kan lucu di situ. Kita kan juga korban. Kalau lu udah dibayar 60%, ya LQ Indonesia Law Firm 1 sen pun belum dibayar, no. Jadi uang yang masuk 1 sen pun gak dibayar. Jadi kalau lu dihilang 20% aja lu udah ngoceh, dia kan ruginya cuma 20% tuh, ngoceh. Lah saya rugi 100%, gimana? Gak boleh ngoceh, gak boleh teriak korban. Jadi yang harusnya teriak korban tuh yang dirugikan cuma 20%. Yang rugi lebih banyak, 100% gak boleh teriak, gak boleh lapor polisi. Kan lucu teman-teman ya. Jadi teman-teman video ini saya berikan ya, video yang tadi si JJ ini bicara di Gilgal Podcast ini kita berikan sebagai bukti teman-teman ya. Bukti pengakuan. Jadi kalau di hukum pidana itu ada yang namanya keterangan terdakwa nantinya ya. Dan ketika dia ngomong di podcast itu secara internet itu pun itu juga sudah keterangan dia. Ya, sudah keterangan dia, keterangan saksi yang nanti akan menjadi alat bukti di pengadilan, teman-teman. Jadi alat bukti. Jadi si tolol ini, kenapa saya bilang dia tolol? Ya dia nipu orang, ya kan? Tapi dia mau seolah-olah bersih. Gua bersih, gua mengaku, ya kan? Gua dulu juga dirugikan, tapi gua berbaik hati, gua pakai duit gua untuk ganti, ya kan? Seolah-olah dia berbaik hati, teman-teman. Seolah-olah dia adalah pendeta yang tidak ada salahnya, teman-teman ya. Seolah-olah, tapi terhadap klien yang dibawa, keluarga dia. Jadi yang dia belain ini, uang hilang yang di perusahaan Multivisi Jakarta, bukan seluruh klien Multivisi Jakarta, teman-teman. Cuma hanya keluarga dia doang. Hanya keluarga dia doang. Kalau teman-teman baca di situ tadi kan, keluarganya itu yang dirugikan. 17 miliar sudah dikembalikan 11 miliar. Jadi keluarganya dia udah dibalikin dulu. Ya, keluarganya dulu diprioritaskan. Nah, inilah pendeta-pendeta zaman sekarang, teman-teman ya.
pendeta-pendeta zaman sekarang. Jadi kalau misalnya nih ada terjadi kelaparan teman-teman ya, seluruh Jakarta kelaparan, dia punya roti, dia punya makanan, yang dia bikin kenyang itu saudara dia dulu, keluarga dia dulu, ya. Jemaat CTK 7 mah biarin aja lo mampus kek, kelaparan kek bodo amat. Kenapa? Dia mengutamakan keluarganya dulu di situ teman-teman. Dan dia juga bilang, gue juga korban kelaparan, gue nggak punya duit. Padahal duit makanan yang diambil itu makanan dari orang-orang keseluruhan teman-teman. Ya, jadi uang 11 miliar itu saya yakin ada bagian dari situ yang merupakan uang klien saya sebenarnya. Harusnya kan kalau uangnya sisanya berapa dibagi rata dong. Jadi dia nggak bisa dapat 60%. Misalnya dia dapat cuma 30%. 30%-nya lagi dikasih lagi ke klien saya, ini enggak. Dia ambil itu yang bagian klien saya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bagaimana ego seseorang, pribadi seseorang ya bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, teman-teman ya. Dari luar kita bisa lihat orangnya muda, ganteng, ya bisa berbicara di depan khotbah seolah-olah dia membawakan firman Tuhan di situ teman-teman ya. Tapi itu hari Minggu doang. Senin sampai Sabtu dia nipu orang. Senin sampai Sabtu dia nggak mau tanggung jawab pada orang. Senin sampai Sabtu dia mentingin keluarga dia dibanding mentingin orang-orang lain di situ teman-teman. Teman-teman lihatlah, ini bukti-bukti ini sudah saya berikan ya, sangat kuat teman-teman ya. Bukan Alvin memfitnah. Kalau Alvin memfitnah, korbannya harusnya nggak ada dong. Saya tunjukin korbannya di podcast sebelumnya nih korban ya. Saya tunjukin 4 orang saya bawa dari total 13 orang ya, mewakili lah di situ. Terus dibilang kerugian ada kerugiannya, dia ngaku di situ ya. Kalau dia bilang dia nggak bertanggung jawab, dia bukan di PT. Saya tadi udah tunjukin ahunya PT Multivisi Jakarta. Dia komisaris, dia pemegang saham, dan dia bidangnya itu bidang perdagangan umum, bukan bidang keuangan, teman-teman. Jadi nyata sudah pidananya dia, jelas banget terang benderang pidananya dia. Masih dia bilang gua nggak salah. Gue difitnah. Lah, kalau lu difitnah, gue tantangin lu berdebat, gue bawa bukti-bukti nih semua nih, gue bawa bukti-bukti, ya kan? Lu kagak berani. Bapak lu gue tantangin debat kagak berani. Bapak lu dokter lu, dokter spesialis, itu kan otaknya pinter, ya. Tapi ditantangin debat takut, banci, nggak berani, ya. Tuh Jennifer Girsang gue ajakin, gue tantangin juga, ya kan? Jadi lu sama bapak lu tuh bawa lu Jennifer Girsang. Jangan kan cuma 1. 1000 Jennifer Girsang lu bawa. Lu tambahin Jennifer Girsang plus Hotman plus siapapun yang lu bisa cari di sana. Lawan gue. Buktiin bahwa gue ini memfitnah lu. Kan gampang. Biarlah nanti masyarakat jadi saksi. Kok nggak berani? Yang ada lu bilang nyala-nyalain gue. Gua dendam lah, apalah. Kalau gua dendam, gua ngapain ini ada surat kuasa? Kalau dendam itu nggak perlu ada surat kuasa, bos. Kalau gua dendam sama lu, ya gua nggak perlu ada kasus. Gua samperin rumah lu, gua tusuk aja lu. Kan gua dendam, ya. Kalau ini bukan dendam, gua lawyer. Gua dikasih kuasa oleh orang yang lu rugikan. Ada orangnya. Itu bukan dendam, bos. Itu namanya lu cuma mau jelek-jelekin orang. Jadi lu yang memfitnah gue seolah-olah bilang gue ada dendam. Padahal gue gak ada dendam sama lu. Apa yang perlu dindamin? Emang kehidupan lu hebat gitu? Gue mesti wah gitu sama lu? Hah? Emang ngeliat JJ, wah JJ kayak Tuhan gitu gue jadi wah? Hah? Kekayaan lu aja sama kekayaan gue masih kekayaan gue yakin. Ya, gue bilang sama lu. Lu mobil BMW biasa kok. Gua BMW gua X5 kok di situ. Gua punya mobil-mobil lain Lexus, lu mobil lu cuma Palisade kok 900 juta. Lexus gua 3 miliar, ya. Rumah lu di Intercon itu cuma 2 lantai, rumah gua 3 lantai kok. Hah? Ngerti ya? Furniture gua di rumah gua aja 6 miliar lebih. Emang furniture lu berapa? Gua yakin kok gua lebih kaya dari lu. Lu S1, gue S2. Ya, double major gue.
Ya, jadi nggak ada yang perlu dibanggakan dari seorang JJ sehingga gua harus iri sama lu. Nggak ada, bos. Kasarnya ngomong, lu sampah, gua permata. Ngapain gua mesti dendam sama sampah? Gua mesti iri sama sampah? Kagak ada. Ya, oke ya, teman-teman, sudah jelas ya. Bagi yang belum jelas, teman-teman, putar lagi video saya ini. Putar lagi video saya ini. Coba teman-teman komentar. Apakah menurut teman-teman si JJ ini yang salah, Janto Junior Simko Putra ini yang salah, atau Alvin Lim yang memang memfitnah dia? Dari semua bukti-bukti yang sudah saya tunjukkan, teman-teman ya. Dan bukti ini, video-video ini saya akan berikan ke penyidik ya. Jadi agar JJ tahu ya kan, alat bukti saya itu udah banyak. Jadi jangan Anda itu nanti mengelak, Anda akan sulit untuk mengelak di situ ya. Anda akan sulit untuk berbohong. Dan ketika nanti Anda berbohong di kepolisian, saya akan hajar lagi Anda dengan pasal 242, memberikan keterangan palsu ya di akta otentik. 263 juga bisa, 266 memberikan keterangan palsu di akta otentik di situ ya. Saya akan hajar lagi, atau memberikan sumpah palsu di situ ya. Jadi hati-hati JJ ya. Hati-hati. Lu boleh berbohong. Tapi ketika lu berbohong, ya kan, lu menutup sebuah kesalahan dengan kesalahan baru. Ketika lu ada kesalahan baru, gua akan hajar lu dengan kesalahan baru. Nggak ada habisnya lu ya. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.